Jumpa lagi dengan kami Delinear Privat Online CPNS 2021. Pada bagian ini, kami akan membahas 5 soal HOTS TIU CPNS 2021 tentang barisan bilangan. Mari kita simak bersama. Kita lihat soal yang pertama. Diberikan sebuah barisan huruf dengan pola sebagai berikut: A, B, B, C, 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 D, D, dan seterusnya, lalu E. Nah, teman-teman, mari kita lihat polanya. Kita lihat di sini, huruf A ditulis 1 kali. Huruf B ditulis 2 kali. Huruf C ditulis 3 kali. Lalu kita diminta menentukan suku-suku berikutnya setelah huruf D yang ditulis 2 kali ini. Maka bisa kita tahu dengan jelas bahwa polanya huruf A, abjad pertama ditulis 2 kali, huruf B, abjad kedua ditulis 2 kali, huruf C, abjad ketiga ditulis 3 kali, maka D, abjad keempat ditulis 4 kali. Nantinya huruf E, abjad kelima ini akan ditulis 5 kali. Maka dengan demikian kita sudah bisa tebak jawabannya. D, maka suku berikutnya adalah, karena D ditulis 4 kali, berarti suku berikutnya adalah D. Suku berikutnya lagi adalah D. Lalu karena D sudah ditulis 4 kali, maka suku berikutnya lagi adalah E. Dengan demikian, jawaban dari soal ini atau suku-suku yang tak diketahui dari barisan ini adalah D, D, dan E. Gampang kan? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Diberikan barisan huruf dengan pola ACB, DFE, G, dan seterusnya. Sepintas kita bisa melihat kalau kita terbiasa A, B, C, D. Ternyata jadinya A, C, B, D. Lalu D, E, F, G. Ternyata jadinya D, F, E, G. Berarti di sini C dan B tukar posisi, F dan E ditukar posisinya. Maka kemungkinan setelah G, H dan I tukar posisi, lalu J, K dan L tukar posisi. Sudah bisa kita tebak dengan gampang. Nah, teman-teman, sebagai pemula, agar tidak sulit, lebih gampang, kita butuh bantuan seperti ini. Kita menuliskan kembali abjad dari A sampai M agar kita tidak salah dalam menentukan suku-suku yang tak diketahui. A, B, C, D. Ternyata B dan C tukar posisi sehingga jadi A, C, B. Lalu D ditulis kembali. Lalu G ditulis kembali. Jadi yang ditulis kembali ini A, lalu D, lalu G, lalu J, lalu M. Berarti selain ini, selain abjad-abjad ini, abjad yang lainnya yang berada di antara A dan D, B dan C ini tukar posisi menjadi CB. Lalu EF tukar posisi menjadi FE. Maka di antara G dan J ini ada H dan I, ini tukar posisi. Lalu K dan di antara J dan M ini ada K dan L, ini tukar posisi. Sehingga jawabannya adalah I, setelah G adalah I, H, lalu J, lalu setelah J itu ada L,
dan K. Jadi jawabannya adalah IHLK. Demikian teman-teman. Semoga dengan cara yang kami berikan ini teman-teman jadi lebih gampang mengerjakan soal-soal barisan huruf. Kalau sudah mahir, teman-teman bisa tidak perlu menulis bantuan atau mengurutkan kembali abjad dari A sampai M. Kita lihat soal yang berikut. Nah, ini salah satu tipe soal HOTS ya. Kita lihat polanya adalah BDF HJLNP. Wow, sekilas ini sepertinya sulit ya. Tapi coba teman-teman mengurutkan lagi. A, B, C, D, O, B, D, A, C, B, D, E, F, G. Ada E dan G yang hilang. H, I, J, I, H, I, J, K. Berarti I dan J hilang. L, M, N, O. M dan O hilang. Maka bagi yang pemula, mari kita menuliskan kembali abjad ini dari A sampai W secara lengkap seperti ini. Saya memilih sampai W. Teman-teman bolehlah sampai X, Y, Z. Nah, kita lihat B ada, D ada, F ada. Yang tidak ada itu A, C. Kita tandai yang hilang. Kita tandai yang hilang yaitu A. Kita coret A hilang, C hilang, D ada, E hilang, ditulis F, G hilang, H ditulis, I hilang, J ditulis, K-nya hilang, L ditulis, M-nya hilang, N ditulis. Berarti O-nya hilang, P-nya ditulis. Setelah P, maka kalau kita lihat pola, setelah A, B ditulis kembali, C-nya hilang, ditulis kembali, hilang, ditulis kembali, maka ini hilang, ditulis kembali, hilang, ditulis kembali, hilang, ditulis kembali, hilang. Ini ditulis kembali. Maka suku setelah P ini adalah R, lalu T, lalu W. Berarti setelah P itu ada R, lalu T, lalu W. Ternyata gampang ya teman-teman. Dengan bantuan seperti ini lebih memudahkan kita untuk mengerjakan soal-soal dengan tipe seperti ini. Baik teman-teman, kita beralih ke soal yang berikut. Nah, ini diberikan barisan POR titik 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 V titik titik X Y Z Y. Nah teman-teman, kalau diberikan barisan seperti ini, maka patokan kita adalah membandingkan barisan suku-suku pertama, kedua, dan ketiga dan suku-suku yang terakhir ini untuk kita dapatkan sebuah pola. Beda ya, soal-soal sebelumnya itu kita mendapatkan pola mulai dari suku yang pertama dan seterusnya. Tetapi ini yang tidak diketahui adalah suku yang berada di tengah-tengahnya, yaitu suku ke-4, 5, 6, dan 8. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini abjadnya dimulai dengan P dan berakhirnya di Z. Walaupun ini pasti posisinya dibalik antara Z dan Y. Nah, kita kalau lihat lagi PO, OP biasanya kan urutan lazimnya. WX ini jadi XW. ZY, YZ itu jadinya ZY. Berarti
Mulai dari abjad O sampai abjad Z ini, abjad yang berdekatan itu ditukar posisinya. Sekali lagi kita buat bantuan dengan mengurutkan abjad dari O sampai Z seperti ini. Kita dapat bahwa PO ini adalah OP yang tukar posisi. Lalu OP kan harusnya Q, jadi R. Berarti Q dan R ini pasti tukar posisi. Kita pastikan dengan yang di sini. Dengan barisan yang terakhir, 4 suku terakhir. WX ternyata jadi XW. Lalu YZ ternyata jadi ZY. Nah, sudah dapat polanya. Dua suku-suku yang berurutan itu ditukar posisinya, sehingga PO lalu POP menjadi PO, QR jadi RQ, lalu ST jadinya TS, lalu UV menjadi V, berarti di sini U setelah VU. Jadi jawabannya adalah Q, T, S, dan U. Gampang kan? Sekarang kita lihat lagi soal yang berikut. Wow. Diberikan barisan N, B, C, Q, D, T, F, G. Kalau kita lihat ini sepintas, rasanya susah ya menentukan polanya, soalnya N, B, C, Q, D, T, F, G ini adalah urutan yang sangat-sangat tidak lazim. Namun pasti bisa kita tentukan jawabannya. Jangan gampang menyerah ketika teman-teman berhadapan dengan soal seperti ini. Nah, patokan kita adalah di huruf N dan yang terakhir adalah huruf Z. Mari kita susun abjad dari N sampai Z. Nah, ternyata teman-teman, kita lihat N, lalu muncul lagi Q, T muncul lagi, lalu Z muncul lagi. OP tidak muncul, diganti dengan BC. Yang tidak muncul lagi di sini setelah T itu U dan V, diganti F dan G. Lalu di sini R, ada satu clue lagi di sini R. Ini R diganti dengan D. Ini menjadi petunjuk. Berarti ada B, C, D, F, G. Berarti kita sudah tahu di antara N sampai Z ini ada abjad yang hilang dan diganti dengan abjad-abjad yang lain. Tapi berurutan ini B, C, D, berarti setelah D pasti ada E, lalu diikuti oleh F dan G. Maka pasti 3 suku di antara yang tak diketahui ini ada HI, sehingga jadinya B, C, D, E, F, G, HI. Nah, mari kita bahas bersama. Apakah demikian? Kita tandai N, OP-nya hilang, Q, ini OP hilang ya, Q muncul lagi, R dan S-nya hilang tapi T-nya muncul lagi, ditulis kembali, RS-nya hilang, UV-nya hilang tapi sudah diganti dengan F dan G. Nah, ternyata N, Q, T. Berarti setelah U dan V yang hilang ini, U dan V hilang ini, R dan S, T-nya ditulis kembali, berarti W-nya muncul lagi, ditulis kembali. Jadi kemungkinan di sini adalah W. Lalu setelah W ditulis kembali, berarti X dan Y ini diganti. Seperti polanya ya, N, OP diganti, lalu Q.
ditulis kembali, RS diganti lalu T ditulis kembali, UV diganti lalu W ditulis kembali, maka ini pasti X dan Z-nya diganti, X dan Y-nya diganti, lalu Z-nya ditulis kembali. Lalu sekarang OP diganti dengan BC, OP diganti dengan BC, R diganti dengan D, maka yang mengikuti D adalah E. Oke, lalu U dan V diganti F dan G, maka ini jadinya logis ya, urutannya jadi logis BC, DE, FG. Lalu W ditulis kembali, maka BC, DE, FG, di sini ada huruf H dan I. Jadi suku-suku yang diketahui dari barisan ini adalah E, lalu W, H, dan I. Demikian teman-teman 5 soal HOTS yang kami sajikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih bagi yang telah menontonnya sampai selesai. Bila ada saran, kritik, dan komentar, bisa dituliskan pada kolom komentar. Nantikan video-video kami yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih.